Basic, yeah. Savage love. There's somebody break your heart. Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kak Lili Asmara. Akak akan membahas salah satu materi pembelajaran matematika. Sebelumnya, bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan, selalu ingat protokol kesehatan. Nah, kita hari ini akan membahas materi tentang statistika, kelanjutannya yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Akak cuma membahas dua macam, yaitu mean dan median data tunggal. Tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini yaitu supaya Ananda semua bisa memahami bagaimana cara menentukan mean dan median data tunggal dan motivasi atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa menganalisa pendapatan atau pengeluaran masyarakat dalam sehari, atau jumlah penduduk dalam di daerah atau di kota, bisa juga barang apa yang akan kita beli. Yang lebih maraknya lagi yaitu dalam perhitungan caleg, kan kita sudah memilih calon gubernur, calon bupati bagi yang di kampung. Dalam perhitungan caleg bisa digunakan. Sebelumnya kita sudah membahas atau sudah mempelajari mengenai tabel, bagaimana cara pembuatan tabel, dan kenapa sih begitu banyak di kelas ini, di kelas itu, menggunakan kelas ini, kelas itu. Nah, sekarang kita akan masuk tentang mean data tunggal dan median data tunggal. Pertama, akan membahas tentang mean data tunggal. Mean merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyak data yang diolah. Rumusnya seperti ini: sigma xi per n, atau bisa juga dengan cara mudah, yaitu x garis atas sama dengan x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah titik dan seterusnya ditambah xn per n. Keterangan dari rumus tersebut yaitu yang kayak x garis di atas itu disebut nilai rata-rata, xi itu disebut data ke i, kalau n itu yaitu banyaknya data. Nah, akan mencoba memberikan sebuah contoh, yaitu tentukan mean data berikut ini, yaitu 2, 3, 3, 4. Maka yang ditanyakan yaitu mean, atau yang ditanyakan yaitu atau nilai rata-rata. Maka kita menggunakan rumus yang akak berikan tadi, yaitu sigma xi per n, atau x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 per n. Nah, data yang di atas diketahui yaitu x1-nya sama dengan 2, x2-nya yaitu 3, x3-nya yaitu 3, x4-nya yaitu 4, dan n-nya itu berapa banyaknya datanya. Di sana kan ada 4 angka, maka n-nya yaitu 4. Maka kita bisa menjawabnya
2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per 4 sama dengan 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 4, 12 per 4. Maka sama dengan 3. Jadi, mean data di atas adalah 3. Nah, selanjutnya akan membahas yang terakhir yaitu median pada data tunggal. Median merupakan kita bisa mengurutkannya dari yang terkecil dan yang terbesar. Jika banyak datanya yaitu ganjil, maka kita bisa langsung mendapatkan nilai tengahnya. Dan bagaimana dengan data genap? Maka kita bisa menggunakan dengan sebuah rumus. Kalau rumus untuk data ganjil yaitu X dalam kurung N ditambah 1 per 2. Kalau untuk data genapnya, rumusnya yaitu setengah X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Nah, Akak akan memberikan sebuah contoh. Contoh yang pertama yaitu data ganjil. Misalkan, tentukan median data berikut yaitu 9, 1, 3, 5, 7. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengurutkannya dari data terkecil ke data yang terbesar. Maka dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Langkah yang kedua baru kita gunakan dengan rumusnya yaitu pada data ganjil. Rumus dari data ganjil yaitu X dalam kurung N ditambah 1 per 2. N-nya berapa tadi? Banyaknya data, yaitu banyaknya data 5. Maka X 5 ditambah 1 per 2. Maka X 6 per 2 dan sama dengan X 3. Nah, jadi median data di atas adalah X3. X3-nya yaitu berapa nilainya? Tadi kita sudah mengurutkannya yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka data ketiga yaitu 5. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu contoh untuk data genap. Misalkan, tentukan median data berikut yaitu 4, 6, 8, 2. Langkah pertama yaitu kita urutkan dulu dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Maka sama dengan yaitu 2, 4, 6, dan 8. Langkah yang kedua baru kita gunakan dengan rumusnya yaitu median sama dengan setengah X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 tambah 1. Yang N-nya yaitu ada 4 angka. Maka bisa kita jawab setengah X 4 per 2 ditambah X dalam kurung 4 per 2 ditambah 1. Sama dengan setengah 4 per 2
X2 ditambah 4 per 2 ditambah 1 berapa? 6 per 2. 6 per 2, 6 dibagi 2 yaitu 3. Maka setengah X2 ditambah X3. Maka sama dengan X2-nya yaitu 4, X3-nya yaitu 6. Maka setengah 4 di dalam kurung 4 ditambah 6. Setengah dikali 10. 10 per 2 sama dengan 5. Maka jadi median data di atas adalah 5. Nah, sampai disinilah Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan yaitu median artinya yaitu rata-rata dengan rumus sigma xi per n, atau bisa juga x1 ditambah x2 ditambah x3 dan seterusnya xn per n. Dan juga median itu intinya disebut nilai tengah. Kalau untuk mencari ganjil dengan rumus X dalam kurung N ditambah 1 per 2. Kalau untuk nilai genapnya yaitu setengah X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Nah, selanjutnya Ibu berikan sebuah tugas, yaitu tugasnya seperti ini. Nah, sampai disinilah Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan tugasnya, cobalah adik-adik Ananda semua mengerjakannya supaya bisa berlatih dan bisa paham dengan penjelasan Akak. Dan apabila ada juga dari Ananda semua yang belum paham, boleh diulang kembali video yang sebelumnya. Nah, sampai disinilah penjelasan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savage love.